Melihat Iblis Wuji ingin nongkrong di hutan, Xiao Pang berkata, "Aku berkata bahwa Iblis Wuji, apakah kamu benar-benar kecanduan akting?" Setan itu memandangi si kecil gemuk dan berpura-pura bodoh. "Akting, di mana aku berakting?" Xiao Pang berkata kepada Lin Tian, "Bos, orang ini kecanduan akting." "Tidak masalah. Dia akan bermain dengannya jika dia mau." Lin Tian menertawakan Iblis Wuji, sedangkan Iblis Wuji melihat senyum dan daging angsa Lin Tian, sedangkan rubah ungu menatap Iblis Wuji. "Demon Wuji, kamu adalah iblis pertama di negara air, dan dia, bahkan kekuatan Roh Kudus, aku tidak bisa merasakannya. Selain itu, prestasinya belum mencapai kesempurnaan besar dari alam naik. Jangan melihatnya lemah, dia mengerikan." Iblis Wuji buru-buru berkata kepada rubah ungu, tetapi monster tidak melihat Lin Tian, jadi mereka semua menertawakan Iblis Wuji dan berpikir bahwa Iblis Wuji berbohong. Rubah ungu menginjak Iblis Wuji, "Jika kamu tidak melawan, aku tidak akan sopan. Aku tidak berbohong." Tapi rubah ungu mencabut pedang, dan pedang merah, memancarkan cahaya merah api yang lemah, dan menunjuk ke Iblis Wuji, berkata, "Iblis Wuji, kamu bisa berpikir jernih, jika aku menjatuhkan pedang ini, kamu sudah selesai." Setan itu tidak memiliki satu wajah pun tertekan. "Rubah ungu, bagaimana mungkin kamu tidak percaya padaku?" Rubah ungu tidak tahan untuk melanjutkan, pedang menusuk, dan iblis itu tak terbatas dua mata menatap besar, "Kamu hanya melihat Zisheng, suara tabrakan pedang dan daging, biarkan kehadiran monster melihat bodoh. Mengapa kamu tidak bersembunyi?" Rubah ungu itu bingung, tetapi iblis itu tidak terlalu bersumpah untuk mengatakan, "Aku bilang aku terluka, bagaimana cara bersembunyi?" Rubah ungu perlahan mengangkat pedangnya dan mundur ke satu sisi, sementara iblis itu memanjat tanpa rasa sakit. "Rubah ungu, aku benar-benar dikalahkan oleh manusia ini." Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Dia tukang daging yang pahit. Jangan percaya padanya." Ketika iblis mendengar rencana daging pahit, dia segera memarahi dalam hatinya, dan rubah ungu berkata sambil tersenyum, "Ingin menggunakan rencana daging pahit? Bermimpi." Selesai berkata, rubah ungu itu mengeluarkan pedang lagi, menusuk tubuh iblis tanpa batas ini, dan iblis leng tanpa batas berikutnya, "Kamu tunggu, aku mengaktifkan Tian Lei dan lihat apakah kamu bisa bersembunyi." Kali ini, pedang rubah ungu mulai bergetar di sana, dan kemudian ada suara keras di langit. Setan itu ketakutan, "Singkirkan pedang iblis Lei Anda dengan cepat." Rubah ungu berkata sambil tersenyum, "Bawa pergi. Maka Anda akan memiliki perbandingan yang baik dengan saya." Ketika iblis mendengar ini, dia mengerutkan kening dan memandang Lin Tian dan yang lainnya, tetapi Lin Tian tertawa. Melihat senyum aneh Lin Tian, Iblis Wuji tahu bahwa Lin Tian ingin bunuh diri. Tapi Iblis Wuji tahu bahwa jika dia tidak bersembunyi, dia akan benar-benar cacat nanti. Dalam menghadapi situasi seperti itu, Iblis tidak punya pilihan selain berkata, "Oke, saya akan membandingkan dengan Anda." Zihu baru saja menyingkirkan pedangnya, dan kemudian Tian Lei menghilang. Pada saat yang sama, Zihu menunjuk ke Iblis Wuji dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, let's bersaing dan melihat siapa yang lebih baik." Mendengar ini, Iblis Wuji harus melepaskan kekuatannya, jadi saat berikutnya, dia menghilang di tempat aslinya, datang ke rubah ungu. Rubah ungu melihat bahwa Iblis Wuji sangat cepat, jadi dia dengan cepat bersiap untuk menggerakkan pedangnya, tetapi Iblis Wuji meraih pedang itu, lalu meraihnya dan berkata sambil tersenyum, "Rubah ungu, menyerah." Monster-monster itu tidak menyangka bahwa Iblis Wuji begitu kuat, terutama dalam kasus cedera, mereka mampu mencuri senjata ajaib Zihu. Zihu tidak mau melakukannya lagi, dan dikalahkan oleh Iblis Wuji. Akhirnya, iblis itu menunjuk ke rubah ungu dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu ingin melanjutkan?" Rubah ungu harus mengagumi cara, "Saya akui Anda galak, tetapi nanti, saya akan menantang Anda." Mendengar ini, Iblis Wuji kehilangan pedangnya, dan Xiao Pang berkata sambil tersenyum, "Kemampuan Iblis Wuji masih sangat kuat." Monster lain disembah satu persatu, dan Iblis Wuji diam-diam menegur mereka, karena ini bukan hasil yang diinginkan Iblis Wuji. Tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Siapa yang ingin menemukan orang yang tidak dapat bersaing dengan iblis? Cepatlah, ini kesempatan langka." Tetapi setan-setan itu takut dan tidak berani naik, tetapi rubah ungu tidak mengerti dan bertanya, "Setan-setan itu tidak terbatas. Kamu sangat kuat. Mengapa kamu menghindariku sekarang?" Ide itu melintas di benak Iblis Wuji, dan kemudian menunjuk ke Lin Tian. "Pria ini, kakak laki-laki tertua saya, benar-benar terlalu kuat. Tanpa izinnya, saya tidak berani datang ke sini." Orang-orang bertanya-tanya mengapa Iblis Wuji harus mengatakan bahwa Lin Tian kuat, dan rubah ungu itu juga tidak mengerti, "Apa yang kamu inginkan? Saya tidak merencanakan apapun. Saya hanya ingin mengatakan kepadanya bahwa bos saya sangat baik." Iblis Wuji sekali lagi menghormati Lin Tian sebagai yang tertua, dan monster itu curiga. Adapun cara aneh Zihu, kamu benar-benar menganggapnya sebagai yang tertua. Tentu saja. Cara penegasan tanpa batas iblis, dan rubah ungu tidak percaya. Adapun iblis tanpa batas masih berkata, "Kali ini saya membawa saya untuk datang, adalah mengambil alat iblis itu."
Monster-monster itu bahkan lebih sulit dipercaya, dan Iblis Wuji memandang Lin Tian dan yang lainnya dan tersenyum, "Ikutlah denganku, beberapa dari kalian." Iblis itu ada di depan. Selesai berkata, iblis itu tidak terbatas, membawa Lin Tian dan seterusnya untuk pergi dari sana, tetapi rubah ungu dan monster serta binatang buas lainnya penasaran untuk mengikuti. Tetapi ketika kami sampai di daerah di mana semua monster berada, beberapa dari mereka berteriak, "Lihat, monster akan datang." Seperti yang diharapkan, iblis itu tidak terbatas. Beberapa monster yang mengenal monster itu memanggil. Tidak ada gunanya bagi Iblis Wuji untuk mengetahui cara canggih. Bagaimanapun, dia baru saja memenangkan rubah ungu, jadi dia hanya bisa turun ke depan di depan umum. Tetapi kepala singa menarik munculnya sekelompok suku Raja Singa Api, dan kepala singa yang baru saja diajari, menunjuk ke Iblis Wuji dan Xiao Pang dan berkata, "Patriark, itu mereka." Pada saat ini, seekor singa besar muncul dengan nyala api di sekujur tubuh-tubuh, dan berubah menjadi kepala binatang manusia, dan berkata, "Iblis itu tidak terbatas, aku tahu kamu kuat, tetapi kamu menggertakku. Apakah tidak ada seorang pun di suku singa api? Ini, saudara singa, bukan tanganku sekarang," kata iblis itu tanpa ragu-ragu. "Ya, mereka adalah orang-orangmu." Pria bernama saudara singa adalah patriark mereka. Dia menatap Wuji dengan ganas, tetapi Wuji berkata, "Aku tidak bisa menahannya jika kamu berkata begitu." "Apa? Aku menganiaya kamu?" Jalan napas panjang klan singa itu, tetapi senyum mulut iblis yang tak terbatas berkata, "Orang apa yang membawa masalah bagi klan Anda, maka Anda mencari orang apa?" Patriark singa ragu, "Maksudmu, kamu tidak ikut campur?" "Ya, saya tidak akan ikut campur." Iblis Wuji berkata, dan memandang Xiao Pang dan Raja Serigala dengan senyum aneh. Patriark singa tahu bahwa musuh terbesar di sini adalah Iblis Wuji. Jika Iblis Wuji tidak ikut campur, dia bisa mengabaikan monster lain. Jadi Patriark singa menatap sedikit gemuk dan berkata, "Siapa yang menyakiti laki-laki saya?" Xiao Pang dan Raja Serigala dua iblis melihat ke Lin Tian, menunggunya menjawab, dan kepala singa, yang diajari sebelumnya, segera menunjuk ke Xiao Pang dan Raja Serigala, mereka berdua. "Baiklah, aku akan menyingkirkan mereka." Kepala singa bersenandung. Iblis Wuji mendengarkan musiknya, tetapi monster lain bertanya-tanya apa hubungan antara Iblis Wuji dan Lin Tian dan yang lainnya, mengapa tampaknya hubungan antara kedua belah pihak baik, tetapi saat berikutnya, Iblis Wuji tidak peduli dengan mereka. Dalam lemah kecil itu tetapi berkata, "Baik kamu iblis yang tak terbatas, kamu bisa gatal kulit." "Aku," berkata pria gemuk kecil, "apakah kamu pikir kamu adalah lawanku?" Iblis Wuji menertawakan Xiao Pang, dan Xiao Pang segera menatap Lin Tian, tetapi Iblis Wuji tertawa dan berkata, "Aku tahu dia kuat, tapi jangan lupa, dia berjudi denganku." Orang-orang ingin tahu tentang apa yang dipertaruhkan Iblis Wuji dengan Lin Tian. Lin Tian tahu bahwa jika dia tidak sepenuhnya meyakinkan Iblis Wuji, dia tidak akan menyerah bahkan jika dia mendapatkan iblis itu. Jadi Lin Tian memandang monster dari keluarga singa api dan berkata, "Jangan tertipu oleh monster ini. Curang." Monster-monster itu bertanya-tanya apa yang dikatakan Lin Tian, dan kepala singa menatap, "Wah, bagaimana mungkin aku tidak mengerti apa yang kamu katakan?" Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Iblis ini tidak terbatas. Beberapa jiwanya ditangkap olehku secara tidak sengaja. Jadi, dia ingin membunuh orang dengan pisau. Dia ingin Anda memprovokasi kami. Dia akan berbalik untuk mendapatkan kembali jiwa di tanganku." Begitu kata-kata itu keluar, monster saling memandang satu persatu, sementara beberapa monster kuat tidak mempercayainya. "Wah, kamu manusia kecil, bisakah kamu mendapatkan jiwanya?" Patriark singa bahkan lebih menatap, "Wah, kamu membawa kami ke sikat terbuka." Melihat semua hewan tidak mempercayainya, Iblis Wuji senang. Tapi Lin Tian mengeluarkan tongkat binatang yang terperangkap di tanah hantu, lalu menyuntikkan kekuatan dan mengguncangnya dengan satu tangan. Roh bagian lain dari Iblis Wuji muncul di tongkat. "Lihat jiwa iblis itu, jalin tongkat ini." Melihat semua binatang, saya terkejut satu persatu, lihat, memang ada. Iblis itu tidak terbatas. Bagaimana itu bisa kalah darinya? Untuk sementara, semua orang memandang Iblis Wuji dengan aneh, dan Patriark singa segera menatap Iblis Wuji. "Apakah kamu benar-benar ingin membunuh anak ini dengan tangan kami?" Iblis Wuji telah melihat ini, jadi dia berkata, "Semuanya, saya diserang olehnya, jadi dia mengambil bagian dari saya. Adapun mengatakan bahwa saya ingin membunuhnya dengan tangan Anda, itu tidak benar. Saya tidak punya ide ini." Tetapi banyak monster tidak percaya pada monster, jadi keluarga Raja Singa Api ragu-ragu untuk berurusan dengan Lin Tian dan Xiao Pang. Iblis Wuji melihat bahwa semua monster dan binatang buas tidak tertipu, jadi dia terus tertawa dan berkata, "Semuanya, sejujurnya, orang ini dan aku berjudi untuk mendapatkan iblis itu. Jika dia bisa menerimanya, saya akan bertanggung jawab nanti. Tetapi jika dia tidak bisa menerimanya, dia akan melepaskan jiwaku. Ini sangat sederhana." Begitu kata ini keluar, semua monster akhirnya mengerti apa hubungan antara orang-orang ini.
Rubah ungu juga tertawa setelah kesadaran yang tiba-tiba itu. Iblis itu tidak terbatas, tanpa diduga, kamu akan bertaruh dengan umat manusia. Yah, situasinya memaksa. Iblis Wuji menghela nafas sebentar dan berkata bahwa dia menyedihkan. Tapi Patriark Singa menatap iblis itu dan berkata, seberapa kredibel kata-katamu? Saya mengatakan bahwa Anda, Raja Singa yang menyala-nyala, apakah Anda tidak kompeten? Ada begitu banyak kata untuk manusia. Iblis Wuji sengaja merangsang satu sama lain, dan kepala saluran napas klan singa, apa maksudmu? Maksudku, jika kamu ingin balas dendam, kamu harus cepat dan mengurus apa yang aku katakan. Apakah itu kredibel atau tidak? Setan itu sedikit tidak sabar, tetapi menggelengkan kepalanya. Pemimpin klan singa bukanlah orang bodoh. Melihat bahwa Lin Tianeng dapat mengambil sedikit jiwa iblis yang tak ada habisnya, dia pasti bukan orang biasa. Tapi demi wajah, dia bersenandung, ingin merangsang saya. Aku tidak berpikir demikian. Singa menyala lainnya berteriak satu persatu, ya, kami tidak akan tertipu. Itu saja. Kami tidak akan mendengarkanmu. Setan itu tidak punya pilihan selain menggelengkan kepalanya. Kamu bilang kamu masih menangis untuk membalas dendam. Sekarang satu kura-kura mengecilkan kepalanya. Pemimpin klan singa tidak tertipu, dan monster lain jelas tidak berani bertindak gegabah. Melihat pemandangan ini, iblis itu tidak punya pilihan selain melihat Lin Tian. Nak, kamu benar-benar bisa melakukannya. Jauh darimu. Lin Tianxie tertawa, dan iblis Wuji membiarkan monster-monster ini menyakiti Lin Tian dan Xiao Pang. Setelah rencana mereka dilanggar, dia hanya menertawakan semua hewan. Ayo pergi menemui manusia ini dan bagaimana cara mendapatkan iblis itu. Semua monster seperti ini, jadi beberapa orang ingin melihat bagaimana Lin Tian bisa mendapatkan monster tersebut. Tetapi beberapa monster bergumam, ada monster kuat di monster. Bagaimana manusia bisa mengendalikan mereka? Bukan, apalagi pemurnian, tidak mungkin untuk mendekat. Ketika semua monster mengira Lin Tian pasti kalah, Rubah Ungu berkata kepada Lin Tian, begitu, kamu akan terjebak oleh lubang iblis Wuji. Sebuah lubang. Lin Tian Xiao melihat rubah iblis yang dapat memicu Tian Lei dan bertanya, dan Rubah Ungu mengangguk, itu benar. Apalagi manusiamu, yang merupakan monster dan binatang buas kita, tidak dapat menjatuhkan alat iblis. Apakah Anda pikir Anda bisa berhasil? Itu persis jebakan yang dia gali untukmu, dan kamu telah tertipu. Di satu sisi, iblis Wuji mengejek, kataku Zihu, jangan bicara tentang orang lain seperti ini, mereka penuh percaya diri. Jika kamu memukulnya seperti ini, jika dia tidak mampu kehilangan, apa yang bisa dia lakukan tanpa mengembalikan jiwaku? Setan itu tidak memiliki satu mata yang sangat putih, tidak tahu malu. Tidak tahu malu? Mengapa saya tidak tahu malu? Saya bertaruh dengannya, dan Anda memiliki begitu banyak monster untuk bersaksi. Setan itu tidak ada habisnya, tetapi Rubah Ungu masih membencinya. Xiao Pang di satu sisi tersenyum dan berkata, Anda dapat yakin, saudari Rubah, kakak tertua kami, sangat kuat. Raja Serigala tahu tujuan Lin Tian adalah mengumpulkan beberapa monster kuat. Jadi dia melihat Xiao Pang mengobrol dengan Zihu dengan sopan. Dia juga berkata, ya, Nona Fox, kakak tertua kami berani datang. Secara alami, dia memiliki kemampuan yang hebat. Di satu sisi iblis Wuji tertawa, kuat? Aku tidak berpikir demikian. Jika kamu tidak kuat, bagaimana jiwamu bisa dikumpulkan? Jok gemuk kecil itu sementara iblis Wuji menjelaskan, itu hanya secara tidak sengaja diserang olehnya. Ini asam. Xiao Pang bercanda, dan Raja Serigala juga berkata sambil tersenyum, artinya, aku masih tidak mengaku kalah. Iblis Wuji tidak menyangka kedua orang ini berbicara begitu kejam, lalu dia tersenyum dan berkata, tersesat. Kalau begitu tunggu dan lihat bagaimana kamu bisa mengembalikan jiwaku. Sebaiknya kamu bangun. Xiao Pang terus bertarung, dan Raja Serigala tidak melupakan pria itu, sampai semua monster berkerumun, Lin Tian dan Xiao Pang datang ke puncak ngarai. Hanya ada celah di bawah ngarai, dan ada setan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari celah itu, tetapi ada cambuk di celah itu, dan satu tangan panjang, bersinar cahaya ungu. Iblis Wuji melihatnya dan menggoda Lin Tian, wah, lihat, iblis ini sangat kuat, dan begitu ada yang mendekat, itu akan menyerang siapapun, sehingga tidak ada seorang pun atau iblis yang bisa masuk ke celah. Lin Tian tidak berbicara, tetapi Xiao Pang bertanya-tanya, bagaimana dengan segerombolan orang yang bergegas? Bukankah itu hanya bisa menyerang satu? Apakah yang lain masih bisa masuk celah? Mendengar kata-kata Xiao Pang, iblis itu mengejek, Xiao Pang, cambuk ini, tapi ini level abadi, dan bahkan mungkin bukan level abadi biasa, jadi itu akan berubah menjadi bayangan cambuk yang tak terhitung jumlahnya. Bayangan cambuk yang tak terhitung jumlahnya. Ya, sebanyak mungkin orang atau iblis, selama mereka dekat, mereka akan melepaskan banyak bayangan. Iblis itu berkata tanpa akhir, dan mengambil batu yang tak terhitung jumlahnya dari tanah. Saat berikutnya, iblis itu membuang semua batu ini. Cambuk ungu itu bergerak. Dalam sekejap, bayangan ungu yang tak terhitung jumlahnya menghantam batu, mengubahnya menjadi bubuk. Xiao Pang dan Raja Serigala tercengang.
Iblis Wuji tertawa, jadi, tidak mungkin untuk mengalahkan iblis itu. Cambuk bayangan iblis. Lin Tian mengucapkan 3 kata, dan monster serta binatang buas bertanya-tanya apa maksud Lin Tian. Adapun monster, Wuji berkata, wah, apakah kamu tahu namanya? Cambuk bayangan iblis adalah alat iblis yang kuat di dunia iblis. Dikatakan bahwa itu digunakan oleh iblis Sun, tapi mengapa ada di sini? Lin Tian merasa sedikit penasaran. Ketika monster mendengar tentang iblis Sun, mereka saling memandang satu persatu. Jelas, mereka tidak tahu tentang iblis Sun. Iblis Wuji tidak peduli tentang ini, tetapi tertawa dan berkata, begitu, itu alasan kamu mengada-ada. Percaya atau tidak, terserah. Lin Tian berkata dan tersenyum, dan iblis itu mencibir, bagaimanapun, taruhanku masih ada. Jika kamu kalah, kamu harus mengembalikan jiwa kepadaku. Lin Tian menatap iblis Wuji dan berkata, mengapa? Apakah Anda pikir saya tidak bisa melepaskan iblis ini? Iblis. Wuji tertawa dan berkata, pada hari-hari ini, banyak setan kuat telah mencoba ini. Bahkan aku tidak bisa menerimanya, dan kamu? Apakah Anda pikir Anda bisa melakukannya? Ini, monster lain setuju, bahkan jika rubah ungu itu juga dengan ramah berkata, tidak ingin mati, jangan ambil risiko, jangan tertipu oleh orang ini. Iblis tak terbatas tetapi bertanya-tanya, saya katakan rubah ungu, bagaimana mengatakannya, saya juga iblis, dia manusia, bagaimana Anda selalu menghadapinya? Rubah ungu berkata, saya tidak suka penjahat. Apa itu penjahat? Iblis Wuji canggih, tetapi tampilan monster dan binatang buas lainnya memberitahu Iblis Wuji bahwa Iblis Wuji adalah lubang manusia ini. Setan itu berkata sambil tersenyum, bukankah kamu biasanya membunuh orang? Atau apakah Anda berteman dengan manusia? Monster-monster itu tidak berbicara. Jelas, sulit bagi mereka untuk hidup berdampingan dengan manusia. Bagaimanapun, manusia menyukai beberapa hal pada monster, dan beberapa monster perlu melahap manusia untuk memperkuat diri. Anda lihat, Anda masing-masing melihat dirinya sebagai bangsawan. Ketika kamu datang kepadaku, kamu mulai memarahi penjahatku. Setan itu menyerukan keadilan, tetapi si gemuk kecil berkata, toh jangan minta keadilan, bosku, kamu harus menang. Menangkan aku? Lalu kenapa dia tidak pindah? Lin Tian menertawakan iblis Wuji. Saya pikir perlu bagi Anda untuk mengalami rasa dijemput oleh cambuk ini karena kinerja Anda yang buruk di jalan. Iblis Wuji memiliki firasat yang tidak diketahui, wah, apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, Lin Tian mengeluarkan jebakan hantu Pet Beast Stick, lalu melompat ke bawah. Adapun roh iblis di tongkat, Lin Tian mengarahkan roh ke cambuk. Jadi cambuk, cahaya ungu menyala, mengenai tongkat. Di tempat, iblis itu memuntahkan darah di tepi tebing. Lalu dia berkata dengan wajah pucat, kalian, betapa berbahayanya. Kamulah yang tidak baik dulu. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Lin Tian tersenyum, dan iblis itu berkata dengan sangat depresi, kamu sangat penuh kebencian. Monster lain sombong, terutama rubah ungu berkata sambil tersenyum, aku tidak menyangka monster itu tidak terbatas, dan ada juga saat-saat mereka terjebak. Setan itu tidak terlalu tertekan, apa yang kamu tertawakan? Seolah-olah aku telah berselingkuh. Rubah ungu berkata, tetapi saya mendengar bahwa Anda telah mengadu banyak monster dan manusia. Iblis itu tidak terbatas tetapi tidak menaati jalan, itu adalah mereka bodoh. Bagaimana denganmu sekarang? Rubah ungu menatap tongkat di tangan Lin Tian dan bertanya sambil tersenyum. Setan itu tidak bisa berkata-kata, dan Lin Tian mendekat dengan tongkat itu. Begitu cahaya ungu kembali, wajah iblis itu menjadi pucat karena ketakutan. Kemudian dia berteriak dan bersumpah, kamu ingin membunuhku. Katamu, tidak berani. Lin Tian menertawakan iblis ini. Apa yang kamu inginkan, kata iblis. Itu, sederhana saja. Patuh. Setan itu tidak terbatas tetapi jalan napas, katakan dengan jelas baik, Anda mengambil alat iblis, saya hanya tunduk, tetapi Anda menggunakan 3 cara pelecehan semacam ini. Lin Tian berkata sambil tersenyum, saya telah mengambil iblis itu. Kenapa kamu tidak meledakannya? Setan itu ada di sana. Apakah Anda ingin mengambilnya? Apakah Anda pikir kami bodoh? Iblis itu menatap, dan monster lain juga mengira Lin Tian terlalu banyak membual. Lin Tian menertawakan iblis Wuji. Saya harap Anda akan menyerah, atau saya akan merokok Anda sampai Anda bahagia. Selesai berkata, Lin Tian melambaikan satu tangan, alat iblis itu, seperti mengenali tuannya, terbang ke telapak tangan Lin Tian, dan semua monster dan binatang buas di tempat kejadian tercengang. Xiao Pang dan Raja Serigala sangat senang, terutama Xiao Pang berkata kepada iblis Wuji, hei, apakah kamu melihatnya? Ini adalah kekuatan. Iblis Wuji sudah mati, dan pikirannya kosong. Sampai Lin Tian memasang cambuk dan tongkat, banyak monster berteriak, lihat, celahnya menutup. Monster-monster itu sangat ketakutan sehingga mereka bergegas ke arah mereka, tetapi retakan itu akhirnya menghilang. Semua monster dan binatang bertobat satu persatu, tetapi mereka tidak punya pilihan selain kembali ke tepi tebing. Adapun Lin Tian, ketika dia datang ke iblis Wuji, dia menertawakan iblis Wuji dan berkata, apakah kamu sudah patuh? Iblis Wuji memandang Lin Tian dengan wajah jelek.
Bisakah saya mengatakan saya tidak setuju? Jika kamu tidak menerimanya, aku bisa terus menarik jiwamu sampai kamu mengambilnya. Kenapa kamu begitu kejam? Iblis itu tidak memiliki jalan napas yang ekstrim, tetapi Lintian tertawa dan berkata, aku membiarkanmu menyerah padaku, bukan tanpa alasan membiarkanmu mengikutiku. Apa maksudmu? Saya memiliki buah di Hasaya-ende. Selama kamu mengambilnya, kamu akan segera mengumpulkan kisi iblis dan menjadi iblis sungguhan. Lintian menertawakan iblis Wuji dan berkata, sementara monster lain mendengarkannya. Secara khusus, Rubah Ungu bertanya, Anda bisa membiarkan monster menyatukan kisi iblis? Tentu saja. Lintian berkata sambil tersenyum, sementara Xiao Pang dan Raja Serigala pamer. Ketika semua monster melihat bahwa kedua monster itu memang bergabung bersama, mereka terkejut satu persatu. Patriark Singa bahkan bertanya, baiklah, apakah Anda menjual buah-buahan Anda? Begitu kata-kata ini keluar, monster lain mengambil kesempatan mereka, tetapi Lintian berkata sambil tersenyum, buah saya hanya untuk monster yang mau mengikuti saya. Setelah meminumnya, mereka dapat segera mengumpulkan monster dan berlatih di tempat yang penuh dengan monster kuat. Monster-monster itu siap bergerak sekaligus, tetapi mereka tidak mempercayainya. Terutama Patriark Singa berkata dengan aneh, kamu membodohi kami, bukan? Lintian kemudian mengeluarkan buah dan menertawakan monster. Di sini, apakah kamu membutuhkannya? Banyak monster tertarik dengan buah itu. Beberapa dari mereka memiliki mata merah dan sangat ingin menggigit. Lintian menertawakan monster-monster itu. Saya memilih monster. Mereka sangat ketat. Selesai berkata, Lintian melihat iblis Wuji. Saat ini, iblis Wuji berpikir bahwa setidaknya ada buah. Jadi dia menatap Lintian dan berkata, jika saya membuat kontrak dengan Anda akan mengembalikan jiwa kepada saya. Tentu saja. Oke. Iblis Wuji benar-benar ditundukkan oleh Lintian dan membuat kontrak dengan Lintian. Setelah semua selesai, Lintian mengembalikan jiwa kepadanya, dan kemudian menelan buah itu kepadanya. Iblis yang menelan buah itu tidak terbatas, segera memadatkan kisi iblis, selanjutnya berubah menjadi iblis. Setan-setan itu tercengang, dan tidak percaya itu benar. Lintian memandang Rubah Ungu, apakah kamu membutuhkannya? Rubah Ungu yang selanjutnya, kamu bersedia memberiku? Selama kamu ingin mengikutiku, aku akan memberikannya padamu. Lintian menertawakan Zihu, dan iblis Wuji tertawa dan berkata, Zihu, lihat, dia melemparmu. Lintian berkata kepada iblis Wuji, sepertinya kamu telah membuat kontrak denganku sekarang. Iya. Kalau begitu, beranikah kamu mengatakan aku tidak? Lintian Xie tertawa, tetapi iblis Wuji tercengang dan kemudian berkata dengan canggung, ini, kebiasaannya belum berubah, maafkan aku. Semua monster tertawa saat melihat penampilan Wuji. Rubah Ungu ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan Lintian berkata, kamu pergi ke celah ini, hanya ingin menjadi iblis, bukan? Zihu tidak bisa menahan keraguan Lintian, jadi Zihu berkata, oke, saya akan membuat kontrak dengan Anda. Dengan cara ini, Lintian menlubang Rubah Ungu, dan Lintian tertawa dan berkata, bagus, sekarang kamu bisa pergi ke tempat yang aku berikan untuk berlatih. Selesai berkata, Lintian mengeluarkan gambarnya, roh jahat itu meresap ke dalam, menarik iblis Wuji sekali. Jika Anda memiliki tempat ini, saya akan mendengarkan Anda. Setelah iblis Wuji selesai, dia memasuki lukisan itu, dan Rubah Ungu juga berkata, ya, aku akan mendengarkanmu ketika ada tempat seperti itu. Setelah Lintian tersenyum, kedua monster itu masuk, tetapi monster lain tidak dapat menahan mereka, terutama Patriark Singa berkata, saya bersedia mengikuti Anda. Keluarga Singa yang menyala, satu persatu, terkejut, Patriark, tidak pernah. Ya, Patriark, kamu tidak bisa meninggalkan kami. Aku sudah lama berada di Kyushu, dan aku ingin menjadi iblis, dan ini adalah kesempatan, jadi aku harus pergi, dan ketika kamu kembali, pilih pemimpin klan baru. Kemudian kepala singa mengenali Lintian dan membuat kontrak dengan Lintian dan mendapatkan buahnya. Dengan cara ini, ketiga tuan mengambilnya, dan Lintian memandang monster lainnya dan berkata sambil tersenyum, adapun kamu terlalu lemah, aku tidak membutuhkannya. Monster-monster itu tertutup, dan Lintian left dengan Xiao Pang dan Raja Serigala. Adapun berita bahwa Lintian telah menjatuhkan monster, itu segera menyebar di antara monster. Namun, Lintian tidak puas. Dia berkata langsung kepada Xiao Pang dan Raja Serigala, berbalik dan kirimkan beritanya. Apa beritanya, bos? Dikatakan bahwa jika binatang buas itu menoleh padaku, aku akan membiarkannya menjadi iblis secara langsung. Lintian tertawa, dan Xiao Pang sangat senang. Saya mengerti, bos. Raja Serigala lebih bersemangat, tampaknya di masa depan, Master Iblis yang tak terhitung jumlahnya akan menjadi barang-barang di tas. Bos Lintian berkata sambil tersenyum, aku akan menunggumu di Pangeran Guodu ke-8, dan kamu bisa pergi ke sana untuk menemukanku kapan saja. Iya. Kemudian kedua iblis itu pergi, dan Lintian mengambil suasana hatinya dan kembali ke ibu kota. Ibu kota negara, seperti sebelumnya, masih makmur seolah-olah tidak ada yang berubah. Tetapi ketika Lintian masuk ke kota, dia merasakan seseorang mengawasinya.
Pangeran ketiga dan mereka? Lin Tian melihat ini, di dalam hati tersenyum tak berdaya, lalu terus berjalan sendiri. Ketika Lin Tian tiba di rumah pangeran ke-8, dia masih melihat rumah kosong itu. Lin Tian melihat sekeliling dengan ragu. Tuan Fu, bukankah dia menjaga di sini? Ketika Zheng Lin Tian penasaran, pengurus rumah tangga datang. Tuan Lin, Anda di sini. Bagaimana dengan pangeran ke-8-mu? Lin Tian tidak menemukan Tuan Fu, dia juga tidak merasakan nafas 8 pangeran, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Pengurus rumah tangga berkata, akhir-akhir ini, ada kursus di istana kerajaan, jadi pangeran pergi ke kelas. Kursus? Kursus apa? Lin Tian terkejut. Pengurus rumah tangga berkata, di masa lalu, setiap bulan, ada kursus di istana pangeran, tetapi terakhir kali pangeran memilih, kursus ditangguhkan, tetapi bulan ini mereka dilanjutkan. Lin Tian berencana pergi ke istana pangeran setelah dia mendengar. Tetapi ketika Lin Tiangang tiba di gerbang istana pangeran, seseorang menghentikannya. Orang luar tidak bisa masuk ke sini. Orang luar? Lin Tian mengalami beberapa kecelakaan. Penjaga itu berkata, ya, hanya pangeran dan putri yang bisa masuk ke sini. Lin Tian harus membiarkan mereka berbicara, tetapi pangeran ke-8 dan tarian air tidak menelepon, tetapi mereka menarik Wu Botian. Saya melihat Wu Botian menatap Lin Tian. Apa yang kamu lakukan, nak? Aku hanya mencari seseorang. Mengapa saya harus begitu gugup? Lin Tian menertawakan Wu Botian ini, dan Wu Botian menatap dan berkata, temukan pangeran ke-8? Maaf, dia ada di kelas, dan selama kelas, tidak ada yang diizinkan untuk bertemu. Selesai berkata, Wu Botian bersenandung, jangan mencari kesempatan untuk memperbaikimu, kamu benar-benar berpikir aku pandai menggertak? Lin Tian menghela nafas, baiklah, kalau begitu aku akan pergi ke tempat di mana ada beberapa makhluk abadi dan melihat apakah ada yang palsu. Melihat keterampilan lama Lin Tian berlipat ganda, Wu Bo berkata, kamu nak, apakah ada hal lain selain gerakan ini? Aku bosan. Lin Tian menertawakan Wu Botian, dan Wu Botian akan menyerang, tetapi sebuah suara datang pada saat ini, biarkan dia masuk, tetapi bawa dia ke ruang kultivasi, pangeran ketiga dan pangeran keempat, untuk memulai dengannya. Wu Botian sangat senang, lalu dia kembali menatap Lin Tian sambil tersenyum, oke, aku akan membiarkanmu masuk, oke? Oh, bukankah itu pesan? Saya pikir lebih baik membawa Anda. Setelah Wu Botian selesai berbicara, dia membawa Lin Tian ke tempat latihan. Kemudian dia pensiun dan berkata sambil tersenyum, tunggu di sini, aku akan memanggil pangeran ke-8. Lin Tian tahu itu lubang, tetapi dia mendorong perahu di sepanjang air dan berkata sambil tersenyum, oke, saya akan menunggu di sini. Kemudian Wu Botian pergi dari sini, dan ketika pintu ditutup, daerah sekitarnya segera menjadi sunyi, seolah-olah terisolasi dari dunia luar. Lin Tian tersenyum pahit. Saya diundang ke sini. Mengapa Anda tidak muncul? Pada saat ini, ada api di mana-mana, dan ada seorang pria di depan, Raja Dan. Melihat Raja Dan, Lin Tian tersenyum dan berkata, itu kamu? Wah, kamu memecahkan banyak racunku sebelumnya, jadi aku tidak mau, jadi aku meneliti pil racun jenis baru, dan kali ini aku akan menjatuhkanmu. Raja Dan bersumpah. Mendengar ini, Lin Tian berkata sambil tersenyum, kamu sangat sibuk, hanya untuk membiarkan aku mencoba pilnya. Ya, kurasa begitu. Dan Wang berkata sambil tersenyum, dan Lin Tian tersenyum, kamu benar-benar mengagumiku, tetapi tidak peduli pil apa yang kamu gunakan, kamu tidak dapat membantuku. Raja tidak mempercayainya dan berkata dengan tegas, wah, saya telah mempelajari pil racun selama bertahun-tahun. Aku tidak percaya kamu bisa menghindariku kali ini. Tapi kamu harus memukulku. Lin Tian tersenyum satu sama lain, dan Wang membuang pil kecil yang tak terhitung jumlahnya di lengan bajunya, dan pil ini terbang ke Lin Tian satu persatu. Melihat Lin Tian mengambil beberapa pil dan berkata sambil tersenyum, saya bisa mengontrol pil Anda. Dan Wang terkejut dan mencoba lagi. Ternyata dia tidak bisa mengontrol pil sama sekali. Ini membutakannya dan menatap Lin Tian. Apa yang kamu lakukan, nak? Saya bisa mengendalikan hal-hal, seperti pil ini. Lin Tian Xiao berkata, tetapi Dan Wang tidak mau, tetapi dia tidak bisa menahannya. Akhirnya, Lin Tian menyimpan pil itu dan berkata sambil tersenyum, terima kasih untuk pilnya. Ini bisa membuat Dan Wang cemas, langsung berteriak, nak, ayo bertaruh. Bertaruh? Ya, selama kamu meminum pil ini, jika tidak apa-apa, aku tidak akan pernah mempermalukanmu lagi. Bahwa Dan Wang jelas sangat gigih tentang pilnya. Tetapi Lin Tian menjawab, pertaruhan yang begitu murah. Apakah Anda pikir saya bisa melihatnya? Mendengar ini, Dan Wang berkata dengan muram, apa yang ingin kamu lakukan? Lin Tian tahu bahwa Raja adalah seorang alkemis, jadi dia tersenyum dan berkata, ini sangat sederhana. Jika kamu kalah, kamu akan mematuhiku. Bagaimana? Kamu ingin aku menjadi adikmu? Bahwa Dan Wang bukan orang bodoh, tetapi Lin Tian Xiao berkata, Anda harus tahu bahwa jika saya tidak minum pil atas inisiatif saya sendiri, Anda tidak dapat menyakiti saya sama sekali.
Raja dan ragu-ragu, dan akhirnya menatap Lin Tian. Oke, aku berjanji, jika kamu benar-benar tidak takut dengan pil racun ini, aku akan mendengarkanmu. Lin Tian tersenyum pada Dan Wang. Apakah Anda yakin? Ya, saya yakin. Cara penegasan Dan Wang itu, tetapi Lin Tian tersenyum, lalu mengeluarkan obat dan itu, dimasukkan ke dalam mulut sekali, dan Wang Jing besar itu, kamu mengambil semuanya? Iya. Raja Dan mengerutkan kening. Ini disebut pil pembunuh jiwa. Seseorang dapat membuat jiwa tidak nyaman. 2 dapat membuat kekuatan jiwa ditutup sementara. Jika 3, seluruh tubuh tidak bisa bergerak. Jika lebih dari 5, tubuh akan menimbulkan korosi dan jiwa akan menghilang. Mendengar ini, Lin Tian berkata sambil tersenyum, apakah kamu takut jiwaku akan hilang? Dan Wang menghargai, saya menghargai keahlian Anda, tetapi sekarang bahkan jika saya tidak ingin Anda mati, itu tidak berguna. Lin Tian menertawakannya, lalu kamu berkata, berapa lama pil ini dibutuhkan? Dalam 1/4 jam, dia akan mati. Lin Tian duduk dan tersenyum, baiklah, dalam 1/4 jam, saya harap Anda masih bisa memenuhi janji Anda dengan saya. Setelah melihat ketenangan Lin Tian, Raja Dan bertanya-tanya, wah, siapa kamu? Mengapa kamu tidak menganggap serius hidup dan mati sampai sekarang? Lin Tian tertawa, karena aku tidak ada hubungannya, jadi tidak ada gunanya bagimu untuk memberitahuku itu. Dan Wang tidak mempercayainya, dan dia masih di sana, tetapi 1/4 jam berlalu, tetapi Lin Tian tidak memiliki apa-apa, sampai dia tertegun, tidak mungkin, kamu minum begitu banyak pil, kamu harus mati. Mati? Kamu bilang itu sangat mudah. Lin Tianxie tertawa, tetapi Dan Wang ragu, dan akhirnya mengepung Lin Tian. Sampai setengah jam kemudian, Lin Tian masih baik-baik saja. Raja Dan benar-benar terpana. Lin Tian tertawa dan berkata, ayo kalah taruhan. Tidakkah menurutmu aku gagal, kata Raja Dan. Bukan karena pilmu gagal, tapi aku istimewa. Raja Dan berkata pada dirinya sendiri, tubuhmu hanyalah tubuh fana, dan pil ini sangat kuat, kamu tidak bisa menahannya. Baiklah, aku akan memberitahumu nanti. Sekarang saatnya untuk menyerah. Raja Dan menghela nafas, aku merindukan Raja Dan dari generasiku, tapi aku kalah darimu seperti ini. Lin Tian tersenyum dan meletakkan tangannya di dahi Dan Wang, yang memandang Lin Tian dengan aneh, apa yang kamu lakukan? Lin Tian tersenyum menembus segel jiwa di jiwanya, dan Dan Wang kemudian tinggal dan menatap Lin Tian. Lin Tian, bagaimanapun, mengetahui dari ingatannya bahwa Raja Dan penguasa aula yang sudah saling kenal, dan kemudian dia tertawa, itu adalah pangeran ketiga yang mereka inginkan hidupku. Ya, pangeran ketiga. Raja Dan mengatakan yang sebenarnya. Baiklah, kembalilah kepada mereka, dan jangan beritahu mereka sebentar tentang penyerahanmu kepadaku. Lin Tian berkata, dan Wang berkata, oke, begitu. Keluar. Raja Dan berbalik dan menghilang. Saat ini, di loteng istana pangeran, pangeran keempat berkata dengan cemas, sudah lama sekali, mengapa Dan King belum selesai? Pangeran ketiga menenangkannya dan berkata, aku kesal. Raja Dan akan melakukannya. Pasti baik-baik saja. Tuan Quillian juga berkata sambil tersenyum, kali ini, Raja Dan, pasti tidak ada masalah. Tapi kemudian Raja Dan datang dari luar. Pangeran keempat sangat senang. Raja Dan, sudah selesai. Tapi Raja Dan memandang kerumunan. Saya memutuskan untuk menyerah. Apa? Menyerah? Apakah kamu bercanda? Pangeran keempat membuka matanya sekaligus, dan pangeran ketiga dan Aula Lord of Yan terkejut. Terutama pangeran ketiga tidak mau mengatakan, apa maksudmu, Raja Dan? Tapi Raja Dan tampak jelek. Saya gagal, ini sangat sederhana. Setelah itu, Raja Dan berbalik dan menghilang, tetapi pangeran ketiga tertegun. Adapun pangeran keempat, dia menjadi gila dan berkata, itu dia, itu saja. Tuan Quillian mengerutkan kening, Raja Dan tidak akan mengaku kalah sesuka hati. Pangeran ketiga ragu, apa maksud penguasa istana Yan? Raja Dan, pasti ada masalah. Pangeran ketiga berkata, jika tidak, aku akan memanggil Raja Dan. Kurasa dia tidak akan datang. Tuan Quillian ragu-ragu, dan pangeran ketiga mencoba menghubungi, dan seperti yang diharapkan, King dari Dan menolak, yang membuat pangeran ketiga mati lemas dan berkata, sial, dalam sekejap, bahkan Raja Dan tidak akan membantuku. Pangeran keempat sangat marah sehingga dia menggigit giginya. Penguasa Quillian memanggil Wu Botian dan bertanya, apa yang terjadi dengan Raja Dan anak laki-laki di dalamnya? Tuan Quil, saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam, kata Wu Botian dengan wajah. Malu Yan Hall Master Airway, bagaimana dengan bocah ini? Dia masih di sana. Wu Botian menjelaskan, dan Tuan Yan Dian melintas untuk membunuhnya. Dia tidak bisa keluar. Ayo kirim seseorang untuk membunuhnya. Pangeran keempat langsung setuju, saya setuju. Pangeran ketiga Yin Leng Wei, saya juga setuju. Namun, Wu Botian khawatir, haruskah kita melakukannya? Tuan Aula Neraka menatapnya seperti orang idiot. Dia menyinggung dan membunuh Aula Abadi. Mari kita temukan beberapa orang dan berpura-pura membunuh Aula Abadi. Kenapa kita harus bertarung?
Pangeran ketiga sangat senang dengan lamaran penguasa kuil. Pangeran keempat juga bersemangat dan berkata, ya, bahkan jika dia meninggal di istana, tidak ada yang mengatakan bahwa kami melakukannya. Wu Botian mengerutkan kening, tetapi di mana kita bisa menemukan ahlinya? Pertanyaan ini bertanya kepada semua orang, tetapi tuannya berkata, saya kenal beberapa teman, dan saya akan membiarkan mereka melakukannya. Pangeran ketiga berkata dengan penuh semangat, tolong Tuan Aulayan. Aku akan segera mengaturnya, dan kemudian aku akan segera mulai. Ketika Yan selesai, dia berbalik dan pergi, dan Lin Tian tertawa di dalam. Orang-orang ini, apakah kamu masih di sini? Melihat tidak ada yang menunggu, Lin Tian keluar dari sini dan menemukan Pangeran ke-8 di istana. Ketika Pangeran ke-8 melihat Lin Tian datang, dia terkejut dan berkata, Tuan, bagaimana Anda bisa datang? Saya tidak berpikir tempat tinggal Anda ditempati, dan saya khawatir Anda akan mendapat masalah di sini, jadi saya akan memeriksanya. Lin Tian berkata sambil tersenyum, tetapi tarian air bercanda, kamu adalah master yang berkualitas, dan kamu tahu bagaimana merawat saudaraku Bahuang. Lin Tian tersenyum pahit. Bukankah aku terlihat berdarah dingin? Sulit untuk mengatakannya, kata tarian. Air pada saat ini, Tuan Fu keluar, dan sebagai orang dengan identitas khusus, dia bisa masuk dan keluar dari sini dengan bebas, tetapi ketika dia melihat Lin Tian muncul, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu di sini? Setelah Lin Tian menjelaskan sedikit, Tuan Fu berjanji, jangan khawatir, saya akan baik-baik saja jika saya di sini. Lin Tian berkata, oke, apa yang bisa saya bantu? Batu Cuanyin mencari saya. Aku akan pergi dulu. Bagus. Kemudian Lin Tian pergi, dan Wu Botian di istana pangeran mendengar bahwa Lin Tian pergi, dan segera melapor kepada pangeran ketiga dan pangeran keempat. Jalan napas pangeran keempat itu, orang ini, tiba-tiba keluar. Pangeran ketiga juga sangat marah, sialan ini. Wu Botian berkata, saya sudah memberitahu Master Aula. Dia berkata bahwa dia akan bertindak sesuai rencana. Pangeran keempat ragu, apakah dia akan membiarkan orang melakukannya di jalan? Semua teman penguasa neraka adalah penjahat, dan mereka adalah pembunuh palsu kuil abadi. Bahkan tim penjaga di kota, sulit untuk mendapatkannya. Wu Botian menjelaskan. Tetapi pangeran keempat berkata, menurut aturan kota, jika penjaga tidak dapat menghentikan orang-orang ini, penguasa negara akan mengatur lebih banyak orang mengerikan untuk datang. Bukankah rencana kita terungkap saat itu? Namun, Wu berkata, orang-orang ini sangat cepat, dan mereka mundur dengan sangat cepat. Bahkan jika Tuhan mengirim orang, mereka pergi, Tuhan tidak dapat membantu mereka. Pangeran keempat memandang pangeran ketiga, saudara San Huang, bagaimana menurutmu? Pergi, beritahu keluarga Song. Biarkan dia membantu secara diam-diam. Jangan biarkan penjaga membantumu. Pangeran ketiga memberitahu pangeran keempat, dan pangeran keempat berkata sambil tersenyum, ya, saya akan pergi sekarang. Pangeran ketiga berkata dengan dingin, jika kamu ingin bermain, bermainlah besar. Wu Botian khawatir, pangeran ketiga, apakah kamu not akan membiarkan penjaga menghindari rute Lin Tian? Ya, ketika bocah itu diserang oleh seseorang, penjaga tidak akan membantunya. Tiga pangeran tersenyum aneh, dan Wu Botian mengagumi cara, tiga pangeran, langkah ini benar-benar sengit. Sekarang aku akan menunggu kabar dari penguasa kuil Yan. Suara Wu Botian terdengar, dan Lin Tian berjalan di jalan, dan secara bertahap menemukan bahwa penjaga di dekatnya jauh, seolah-olah sesuatu yang penting akan terjadi. Apa? Apakah Anda ingin melakukan sesuatu di kota? Lin Tian tertawa. Tetapi pada saat ini, sekelompok orang bertopeng berlari keluar dari kerumunan terdekat, dan orang-orang ini berteriak satu persatu, bunuh kuil abadi untuk berbisnis, yang lain, DLL. Menyingkir. Begitu kata-kata itu keluar, orang-orang dan para biksu di dekatnya ketakutan dan dievakuasi. Beberapa orang bergumam, bagaimana cara membunuh orang di kuil abadi? Sepertinya untuk bocah itu. Bocah ini? Apakah dokter yang menghancurkan kuil? Ya, benar. Untuk sementara, semua orang mengira Lin Tian akan mati. Lin Tian melihat-lihat dan menemukan lusinan orang. Pemimpin orang-orang ini juga berkata dengan suara kasar, nak, berani bertarung dengan kami untuk membunuh Aula Abadi, kamu benar-benar ingin mati. Lin Tian berkata sambil tersenyum, dikatakan bahwa orang yang membunuh Aula Abadi akan mengirimkan gas darah aneh, dan ada juga token untuk membunuh Aula Abadi. Mengapa kamu tidak memiliki gas darah dan token seperti itu? Kata-kata Lin Tian membuat semua orang bingung, tetapi orang-orang itu bersalah, tetapi pemimpinnya bersenandung, untuk berurusan denganmu, kami tidak membutuhkan murid-murid senior itu, kami dapat melakukannya secara langsung. Semua orang tiba-tiba menyadari, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, jadi, kamu adalah murid junior dari membunuh Aula Abadi. Ya, kami diperintahkan untuk membunuhmu. Orang itu bersenandung, dan Lin Tian tersenyum, itu masih ditutupi dengan kerudung yang harus dilakukan. Pria itu berargumen, kami pembunuh, tentu saja, perlu bertopeng. Lucu bahwa orang-orang yang membunuh Aula Abadi semuanya sok. Bagaimana mereka bisa menutupi wajah mereka?
Lin Tian bertanya sambil tersenyum, tetapi dia tahu bahwa orang-orang ini sama sekali tidak membunuh Aula Abadi, karena dia tahu karakteristik orang-orang yang membunuh Aula Abadi dari beberapa ingatan pembunuh. Namun, orang-orang ini mengatakan bahwa merekalah yang membunuh kuil abadi, dan para pemimpin tidak ingin berbicara banyak omong kosong dan takut mengatakan sesuatu yang salah, jadi mereka berteriak kepada orang-orang, "Semuanya, bangun, bunuh dia untukku." Orang-orang ini pertama-tama mengeluarkan jaring hitam besar dan menutupinya dari atas kepala Lin Tian. Kemudian beberapa orang mengeluarkan busur silang dan menyerang Lin Tian. Operasi terampil ini tampaknya telah dilatih pada pandangan pertama, tetapi orang-orang berpikir itu sedikit berbeda dari orang-orang yang dikabarkan membunuh Aula Abadi. Karena dikatakan bahwa orang-orang yang membunuh kuil abadi semuanya abadi dan kuat. Tetapi kekuatan yang baru saja ditunjukkan oleh PI Neoplay adalah bahwa tidak satupun dari mereka memiliki kisi abadi, tetapi mereka semua dalam keadaan sempurna. Pada saat yang sama, beberapa roh suci hanya 8 bintang, yang tidak sekuat desas-desus. Ini membingungkan orang-orang yang hadir. Namun, kemampuan Lin Tian bahkan lebih menakjubkan. Dia hanya melihat Lin Tian menatap panah, yang membuat mereka tidak bisa menyerangnya sama sekali. Sebaliknya, panah terbang satu persatu dan melewati tabir orang-orang. Wajah-wajah aneh terlihat. Orang-orang ini ketakutan dan ingin menutupi wajah mereka, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, mereka semua terbuka. Mengapa menutupi wajah mereka? Pemimpin itu bersenandung, naik. Orang-orang itu tidak bisa memblokirnya. Mereka ingin mengeluarkan keterampilan mereka sendiri dan langsung naik. Lin Tianxie tertawa dan tiba-tiba berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, di depan semua orang, dia membalikkan mereka. Setelah dipukul satu persatu, mereka berguling-guling di tanah dan berteriak. Pemimpin memiliki perangkat pertahanan jiwa untuk menahan serangan Lin Tian, tetapi kekuatan Lin Tian barusan membuatnya takut, jadi dia ingin lari. Tetapi Lin Tian mendatanginya dan berkata sambil tersenyum, apakah mungkin untuk pergi? Setelah itu, Lin Tian menggunakan tongkat untuk menjeratnya, dan orang ini ingin mengeluarkan kekuatan roh, tetapi kekuatan roh dilemahkan oleh Lin Tian, membuat pihak lain sangat lemah, jadi pria itu takut untuk mengeluarkan belatinya sendiri dan bersiap untuk menyerang Lin Tian. Tapi Lin Tian melambaikan belati ke tangan Lin Tian, dan Lin Tian tersenyum dan berkata, apalagi yang kamu inginkan? Itu saja hari ini, kata. Pria itu selesai berkata, pihak lain mengeluarkan rune, ingin melarikan diri, siapa tahu kecepatan Lin Tian lebih cepat, langsung mencegat rune dari sisi lain, membuat sisi lain buta, kamu. Lin Tian tersenyum dan berkata, tetap di sini dan beritahu kami siapa Anda. Pria itu terkejut, tetapi jalan napas Lin Tian tiba-tiba melonjak, dari 50 juta menjadi 900 juta, dan kemudian menjadi 1,8 miliar. Pukulan terakhir menimpanya. Di tempat, darah pria itu menyembur keluar, dan kemudian Lin Tian melemparkannya ke tanah, dan tanah segera retak. Lin Tian menginjak pria itu, dan semua penonton bodoh. Orang-orang tidak menyangka Lin Tian, seorang dokter ajaib, menjadi begitu mengerikan. Pada saat ini, sekelompok penjaga muncul di dekatnya. Selain itu, Songku, sang komandan, juga ada di sana. Songku melihat pria itu berbaring dan berkata, apa yang terjadi? Setelah orang-orang di dekatnya membicarakannya, Songku berpura-pura tahu sesuatu, dan kemudian bersenandung, beri aku semua orang bertopeng yang membuat masalah, dan turunkan mereka. Iya. Para penjaga menjawab dan naik untuk menjatuhkan mereka, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, biarkan mereka bicara. Songku tidak bisa membiarkan mereka berbicara, dan menatap Lin Tian Dao. Apa maksudmu, nak? Saya ingin tahu apa asal-usul mereka. Lin Tian berkata, sementara Songku berkata, apakah kamu tidak mendengarkan orang-orang yang membunuh Aula Abadi? Jika itu untuk membunuh Aula Abadi, beraninya kamu menangkap mereka? Lin Tian bertanya pada Songku sambil tersenyum, dan Songku berteriak, jika ada tantangan, aku akan menangkap siapapun yang membuat masalah di sini. Tetapi Lin Tian tampak tersenyum, saya harap Anda dapat mengingat kalimat ini. Jangan membunuh kuil abadi saat waktunya tiba. Kamu tidak berbentuk. Tidak mungkin, bagaimana saya bisa pergi? Songku membual, tetapi Lin Tian berjongkok dan meletakkan tangannya di dahi pemimpin. Saat ini, dia terluka parah dan tidak bisa berjuang sama sekali, tetapi dia masih di sana dan berkata, aku akan membunuh Aula Abadi, dan aku tidak akan membiarkanmu pergi. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Tapi saat berikutnya, gambarnya berubah. Dia berubah pikiran dan berkata, saya bukan orang yang membunuh Aula Abadi. Saya dari negara bagian Qin. Akulah yang dibunuh oleh pemimpin Aula Kaisar dan pemimpin Aula Yan. Begitu kata-kata itu keluar, pemandangan menjadi hidup, dan beberapa orang berteriak, ini, orang-orang Qin, bagaimana mereka berkolusi dengan istana penguasa Yan? Apakah penguasa kuil yang terkait dengan negara Qin? Tiba-tiba, ada banyak kegembiraan di sekitar, tetapi wajah Songku sangat berubah, dan dia masih menatap Lin Tian Dao, wah, apakah kamu mengucapkan mantra padanya? Membuatnya gila. Pemeran? Saya akan tahu kapan saya mengirimnya ke pengadilan penegak hukum. Lin Tian percaya pada penegakan hukum, jadi dia menertawakan Songku.
Tapi Songku tidak membiarkannya. Dia membuat masalah di sini. Aku harus memberikannya padaku. Kalau begitu kamu bisa menerimanya. Lin Tian selesai meraih pria itu dan pergi ke pengadilan jurusita, sementara Laguku bersumpah, sialan. Tapi dalam kegelapan, wajah Tuan Aula yang sangat berubah. Dia dengan cepat meminta orang untuk membunuh Lin Tian dalam kegelapan. Tetapi orang-orang itu sama sekali tidak bisa membunuh orang dari tangan Lin Tian. Sebaliknya, Lin Tian dapat menyerahkan orang tersebut ke pengadilan penegak hukum dengan lancar, dan tersenyum pada dekan dan berkata, saya akan memberikannya kepada Anda. Dekan tidak tahu apa-apa pada awalnya, tetapi ketika dia mendengar semuanya berlalu, dia berkata dengan mata lebar, apa? Apakah ada kolusi antara Tuan Yandian dan negara Qin? Ya. Dekan ragu-ragu dan berkata, saya akan memberitahu Tuhan, Anda dan sebagainya. Sesudah dekan mengatakan itu, dia segera berbalik dan pergi, sementara Lin Tian duduk, tetapi untuk sementara, Songku datang dengan seseorang, dan berteriak bahwa Lin Tian harus menyerahkan orang itu. Lin Tian berkata sambil tersenyum, orang-orang dari pengadilan penegak hukum telah pergi ke penguasa negara. Jika Anda menginginkan orang, tunggu sampai penguasa negara datang. Mendengar ini, wajah Songku sangat berubah. Anda? Atau apakah lagu umum juga terkait dengan keadaan Qin? Lin Tian tersenyum dan bertanya pada Songku, saya tidak. Setelah itu, Songku segera pergi bersama orang-orang, dan Yandian Lord di dekat pengadilan penegak hukum segera bertanya kepada Songku bagaimana situasinya. Songku menjelaskan seluruh proses dan berkata, Tuan Aulayan, ini terlalu mendadak. Anda harus menyembunyikannya terlebih dahulu. Jika tidak, Tuhan akan mengirim seseorang untuk bertanya kepada Anda. Jika kamu menemukan sesuatu, kamu tidak akan dilepaskan. Sepertinya aku hanya bisa bersembunyi untuk jangka waktu tertentu, kata Yan. Kemudian penguasa kuil yang mendengus marah dan pergi, dan Songku bergumam, bocah ini benar-benar penuh kebencian. Aku akan menurunkan penguasa kuil yang sebentar lagi. Namun, saat ini, penguasa negara juga menerima berita tentang kota tersebut. Dia melihat aliran air. Tuan negara, bagaimana menurutmu? Tuhan, Anda harus melihat sesuatu. Harus melihat penguasa negara, yang tidak bodoh, terutama orang lain dengan halaman rahasia, yang tersebar di kota. Jadi dia tahu apa yang sedang terjadi di kota, jadi penguasa negara menjadi dingin dan memerintahkan Presiden Pengadilan Penegak Hukum, pergi, panggil aku penguasa kuil Yan dan penguasa Songtong, penguasa kuil Chang. Iya. Sekitar beberapa saat kemudian, Laguku dan Changdian Lord datang, tetapi Lord negara bagian tidak mengerti, bagaimana dengan Yandian Lord? Saya tidak menemukannya, kata dekan penegak. Hukum Tuan negara bangkit dengan marah, bersalah. Tuan kuil tidak mengerti, Tuan negara, apa yang terjadi? Penguasa negara mengatakan apa yang terjadi satu persatu, dan penguasa Changdian terkejut. Dia memandang Songku dan berkata, Songku, apakah ada hal seperti itu? Aku juga baru saja mendengar. Songku berkata dengan cepat, sementara penguasa negara menatap Songku dan berkata, baru saja mendengarnya. Tetapi saya mendengar bahwa lagu Tongling muncul di sana untuk pertama kalinya. Song. Kujin berkata, Tuhan, saya tidak tahu apa yang ingin Anda katakan. Beraninya kamu berdebat? Apakah Anda buta di rumah sakit rahasia saya? Ketika hal sebesar itu terjadi, orang-orang dari tim penjaga Anda tidak muncul sampai orang-orang itu diturunkan, dan Anda kebetulan ada di sana. Bukankah Anda bersekongkol dengan Tuhan neraka untuk menyakiti orang? Kerajaan, Tuhan, aku baru saja lewat. Oh, apakah Anda ingin saya mengundang seseorang untuk memeriksa ingatan Anda? Tuhan bertanya, dan Songku tahu bahwa begitu dia ingin mengidentifikasi ingatannya, rahasianya akan diketahui. Jadi Songku sedang terburu-buru. Penguasa kerajaan, aku salah. Tuhan dari istana yang memaksaku. Memaksamu? Ya, Tuhan yang memintaku untuk melakukannya. Laguku itu buru-buru menjelaskan, tetapi penguasa kuil Chang berkata, Songku, laguku, kamu adalah komandannya. Kamu harus melakukan hal seperti itu. Songku Jin berkata, Tuan Chang, Anda harus menjadi perantara bagi saya. Penguasa kuil tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Ini adalah hal yang besar. Songku benar-benar bodoh, dan penguasa negara berkata dengan dingin, penguasa kuil Chang memerintahkan agar identitas Songku dicabut, dan kemudian dia harus dikawal ke penjara untuk diinterogasi oleh pengadilan penegak hukum. Kita harus mencari tahu penguasa kuil Yan dan semua orang yang terkait dengan negara Qin. Ya, saya akan mencari tahu Tuan Aulayan. Penguasa kuil Chang melaporkan bahwa penguasa negara itu memandang Presiden Pengadilan Penegak Hukum dan berkata, pergi, beritahu dokter, saya berterima kasih padanya, dan bawa dia menemui saya. Adapun pembunuhnya, diam dulu. Iya. Segera penguasa Bait Suci dan Presiden Pengadilan Penegak Hukum mundur. Adapun laguku, dia berteriak, Tuan negara, saya telah berbuat salah kepada saya. Namun, Lord of the Changhol membawakannya senjata ajaib untuk mengunci roh, yang membuat Songku tidak bisa melepaskan roh sama sekali, jadi dia hanya bisa berteriak ketika dia lemah.
Sampai orang-orang ini pergi, penguasa kerajaan tiba-tiba tertawa. Penguasa negara, Anda mengatakan bahwa penguasa Aulayan dan yang lainnya terlalu sulit untuk hidup kesepian, dan bahkan begitu cepat. Terima kasih kepada tuanku atas rangsangannya, mereka akhirnya memperlihatkan kaki mereka. Arus berkata sambil tersenyum, dan Tuhan berkata sambil tersenyum, ya, terima kasih banyak padanya nanti.